Perkenalkan, nama saya Haminantu Solehati dari pembicara pertama tim kontra terkait mosi sebagai pemerintah Indonesia. Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi seperti beasiswa unggulan, LPDP, dan lain-lain yang menggunakan capaian prestasi sebagai syarat utamanya. Dibandingkan beasiswa tidak mampu atau bidik misi, KIPK, dan lain-lain yang hanya khusus diberikan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Beasiswa prestasi adalah penghargaan finansial yang diberikan kepada siswa berdasarkan prestasi akademis, artistik, atletik, atau kepemimpinannya, baik berupa bakat atau keunggulan pendidikan mereka. Sedangkan beasiswa tidak mampu merupakan bantuan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa yang tergolong kurang mampu secara ekonomi, sehingga tidak dapat menanggung beban biaya mereka. Status quo menyatakan, angka anak yang tidak bersekolah karena biaya masih tinggi di Indonesia. Dengan data Suksesnas tahun 2021, itu menunjukkan 76% keluarga mengakui anak putus sekolah karena ekonomi, di mana 67% tidak mampu membayar biaya sekolah dan sisanya harus mencari nafkah. Sedangkan KPAI sendiri menyebutkan angka 4 juta anak pada tahun 2025 yang tidak bersekolah. Dari sini saja bisa ditarik bahwa masih banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan biaya pendidikan. Maka dari itu, seharusnya pemerintah mengubah bagaimana cara agar beasiswa merata, bukan malah menghilangkan atau tidak memprioritaskan lagi. Maka dari itu, saya sebagai pembicara pertama tim kontra menolak mosi ini dikarenakan bukan sebagai bentuk penyelesaian masalah, namun akan membentuk masalah baru nantinya dan akan memperkeruh keadaan pendidikan dan kemanusiaan di Indonesia. Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri belum bisa memaksimalkan program kedua beasiswa, namun sudah akan menggantinya. Mana yang lebih dipentingkan, dan saya rasa ini akan membentuk ambiguitas atas kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masuk pada argumentasi saya yang pertama, terkait dengan lahirnya kesenjangan sosial. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini, mereka yang berprestasi tidaklah selalu berfinansial baik atau buruk. Jikalau mereka yang berfinansial menengah ke atas, akan malah menjadikan mereka semakin kaya, bukan? Sedangkan, jikalau mereka yang mendapat beasiswa prestasi ini yang berfinansial buruk, maka akan sangat membantu. Tidak semua itu bisa dikategorikan sebagai privilege atau keuntungan. Dengan ketidakpastian regulasi terhadap penerima beasiswa, ini hanyalah diskriminasi belaka. Lalu, apakah hanya mereka yang memiliki kelebihan yang akan mendapatkan hak pendidikan? Dari sini, lahirlah yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Poin yang kedua, terkait dengan memutus rantai kemiskinan. Dengan sejalannya dua kategori beasiswa, yaitu beasiswa prestasi dan beasiswa kurang mampu, akan menghasilkan regulasi yang menyeluruh. Bagaimana keadilan ditegakkan, baik untuk yang mampu atau yang tidak mampu. Mereka yang memiliki prestasi akan tetap diapresiasi dan mereka yang kurang mampu akan tetap dipedulikan. Dewan Juri yang terhormat, jikalau kemiskinan menjadi sebab anak tidak bisa berpendidikan, maka dengan tetap memprioritaskan kedua beasiswa berjalan adil akan memutus rantai kemiskinan dan menghasilkan agent of change untuk masa depan Indonesia. Poin yang ketiga, terkait dengan akses pendidikan yang tidak merata atau salah sasaran. Ketidakmerataan beasiswa itu menjadi tantangan pemerintah Indonesia dalam pemerataan akses pendidikan. Hal inilah yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah, bukan malah mengenyampingkan yang seharusnya dilakukan dan sangat urgent, apalagi di tengah kualitas kemajuan pendidikan di Indonesia. Poin yang keempat,
Dua bentuk beasiswa di atas itu menjadi investasi untuk masa depan bangsa. Beasiswa adalah investasi bagi generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing yang akan berkontribusi pada kemajuan dan kemakmuran negara. Bayangkan, jikalau beasiswa prestasi dan beasiswa kurang mampu ini dapat berjalan dengan adil dan merata, maka disitulah Indonesia akan semakin maju. Dengan memberikan akses pelayanan, pelatihan, yang tidak hanya bagi mereka yang berprestasi, namun bagi mereka yang tidak mampu juga. Poin yang kelima, apakah beasiswa kurang mampu akan menghasilkan generasi yang malas? Jawabannya tidak, justru Dewan Juri yang terhormat, mereka akan bersemangat dan dapat membangun jaringan profesional yang luas dan peluang karir di masa depan. Bagaimana nantinya jikalau mereka akan beraktivitas di lingkungan yang berpendidikan setiap harinya, dan itu nanti akan menjadi support system mereka dalam mengenyam pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini, pentingnya sebagai pemerintah Indonesia seharusnya mampu memprioritaskan keadilan atas hak warga negaranya, khususnya di bidang pendidikan. Bukanlah suatu etika pemerintah jikalau mereka memprioritaskan mana yang lebih penting. Sedangkan kedua hal ini sangat krusial dan harus tetap dijalankan bersamaan dengan adil dan merata. Oleh karena itu, saya sangat tidak setuju dan menolak keras mosi pada perdebatan kali ini, yaitu sebagai pemerintah Indonesia, Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi seperti beasiswa unggulan, LPDP, dan lain-lain yang menggunakan capaian prestasi sebagai syarat utamanya dibandingkan beasiswa yang tidak mampu seperti bidik misi, KIPK, dan lain-lain yang hanya khusus diberikan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah.